Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh membadal umroh buat orang tua yang sakit dan tidak mampu berangkat untuk umroh sendiri? Ya, pertanyaan yang baik ya. Tadi kita bahas ya di pelajaran bersama para santri habis salat maghrib, ya, kuliah maghrib itu namanya, halaqah hadramiyah. Nah, jadi di situ kita berbicara masalah haji dan umroh, di mana haji dan umroh itu suatu kewajiban. Ketika seseorang itu sudah mampu melaksanakannya dalam kategori, maksudnya gini, mampu itu kapan seseorang itu dibilang mampu? Mampu itu adalah mampu secara dohir, badannya itu bisa digunakan untuk pergi ke Baitullah Al-Haram, mampu secara finansial, dia cukup untuk, dia punya bekal dan cukup uang untuk melaksanakannya. Itu artinya mampu di sini. Jadi kalau badannya sehat, uangnya ada. Kalau kita ikut reguler, haji reguler sekarang berapa? 35 juta ya? Sekitar 35 juta ya. Nah, berarti kalau kita daftar, kita berikan mungkin 25 juta. Nanti 10 jutanya ketika kita sudah akan mau berangkat atau ada panggilan. Nah, maka kalau kita punya uang 35 juta sekarang ya, maka hukumnya di atas apa yang harus kita makan dan yang kita tanggung nafkahnya, wajib kita setorkan untuk daftar haji. Kalau nggak melakukannya, berarti mulai tahun ini kita dosa. Kalau kita mati sebelum kita melaksanakannya, maka wajib dihaji badali. Dan mulai saat kita itu mampu untuk melakukannya, tapi tidak melakukannya, lalu kita meninggal, dari mulai tahun kita itu mampu melakukannya sampai dia meninggal berapa tahun? 9 tahun, berarti 9 tahun dia itu ditulis sebagai ahli maksiat. Itulah maksudnya Nabi SAW bersabda, insya amata nasraniyan wa insya amata yahudiyan. Nah, jadi kewajiban. Nah, jadi kewajiban bagi orang yang mampu. Mampu itu apa? Badannya sehat, bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Terus ada uang finansial yang lebih dari tempat tinggalnya, dari makannya untuk hari itu dan besoknya, ya hari itu dan malamnya gitu ya. Hari itu dan malamnya, bukan besoknya. Hari itu dan malamnya, dan siapa yang ditanggungnya. Itu saja. Nah, tapi kalau saya punya rumah Beb, tapi rumahnya 2. Nah, yang 2 itu nggak dibutuhkan. Harus jual untuk biaya haji. Saya punya rumah, tapi saya punya tanah. Tanah itu harus jual. Saya punya rumah, tapi ada toko. Harus jual kalau seumpama. Karena itu aset. Jadi aset yang tidak kita perlukan, tidak pokok ya, tidak mengalir karenanya uang, masih lebih gitu ya. Tokonya ada 2, tapi belum haji. Dia punya tanah, tapi belum haji. Dia punya rumah, belum haji. Tapi dalam pikirannya mengatakan begini, nanti kan wajibnya juga al-tarohi juga gitu. Nah, itu yang mengatakan demikian, yang membisikinya seperti itu setan itu. Kenapa? Karena ayo coba saya mau tanya kepada antum semuanya. Antum semuanya berani bersumpah bahwasanya bulan haji yang akan datang nih kita masih hidup? Siapa yang berani sumpah? Nggak ada yang berani. Nggak ada bisa memastikan. Karena ketentuannya bukan berada di tangan kita, tapi ketentuannya ada berada kepada Allah. Ada orang sakit lama belum mati juga. Ada orang nggak sakit sehat mati. Jadi nggak bisa kita melihat kepada usia, nggak bisa kita melihat kepada kesehatan badannya, nggak bisa. Itu semua ketentuan Allah. Nah, oleh karenanya jangan kita biasa menunda-nunda suatu kewajiban. Takutnya sebelum kita itu melaksanakannya, ternyata kita meninggal dunia sehingga menjadi beban buat kita. Siapa yang menggantikan kita? Nah, oleh karena itu, maka di sini hukumnya wajib dia itu dibadali dari hartanya, harta warisnya. Itu bukan dari kebaikan ahli warisnya, tidak, wajib itu diambil dari hartanya. Kalau seumpama hartanya cukup untuk bayarkan haji saja, nggak ada lainnya, maka mereka berarti keadaannya adalah keadaan si mayit meninggal tanpa meninggalkan harta waris. Kenapa? Harta warisnya semuanya untuk haji badal. Nah, karena apa? Karena kita itu menggunakan harta yang ditinggalkan mayit itu 5 hak harus dilaksanakan. Yang pertama, semua hak yang terkait dengan harta waris itu harus kita terapkan. Ya, misalnya Pak, sangkut paut utang harus dituntaskan ya. Ada zakatnya yang belum dilaksanakan harus dituntaskan gitu ya. Ada uang yang diutangkan kepada orang baru tapi belum digunakan harus kembalikan. Nah, itu. Kenapa? Berkaitan langsung dengan harta yang ditinggalkan oleh mayit itu. Yang kedua, biaya penguburan itu diambil dari hartanya, bukan harta yang ahli waris. Hartanya. Kalau dia itu termasuk orang kaya, kuburkan layaknya orang kaya. Tapi bukan termasuk biaya penguburan bukan termasuk biaya penguburan tahlil,
Nah, itu tahlil itu bukan biaya kuburan, itu harus diambil daripada ahli warisnya. Nah, itu makanya kalau ada orang kaya meninggal, ya, banyak orang yang kecewa. Kenapa? Disangkanya makanannya enak seperti waktu dia itu hidup. Biasanya kalau ada orang kaya hidup, bikin maulid, enak makanannya gitu. Begitu meninggal, jangan berharap seperti itu. Biasanya makanannya nggak enak. Kenapa? Karena sekarang bukan uangnya lagi, uangnya ahli waris. Dan biasanya sifatnya orang itu standarnya itu pelit-pelit semuanya. Kalau ada yang lebih murah, dia ambil yang murah. Kalau orang dulu nggak. Untuk kebaikan, untuk maulid Nabi, untuk ridho Allah, yang lebih baik, yang lebih mahal, dia beli. Kenapa? La israfa fil khair. Nggak ada orang dihitung sebagai israf dalam kebaikan, nggak ada. Selama itu dalam kebaikan, nggak ada israf. Pernah suatu waktu Imam Bur'i datang ke masjid, lupa tidak membawa siwak. Tapi ada siwak, tapi dijualnya 1 juta, 1 juta gitu. Kalau uang sekarang 1 juta, dibeli, beli. Sehingga apa? Orang yang sampingnya, kamu beli siwak 1 juta? Kata orang sekarang mungkin, edan kamu gitu. Akhirnya apa kata dia bilang, kalau sumpah aku beli 1 siwak sunnahnya Nabi dengan apa yang aku punya semuanya, tidak dikatakan mahal. Nah itu la israfa fil khair. Karena apa? Tidak ada israf dalam kebaikan, itu nggak ada. Nah itu. Kemudian kalau seumpama dia itu tidak mati tapi dalam keadaan sudah tidak mampu melaksanakannya, alias ma'dub, bahasanya itu, bahasa istilah fikihnya itu ma'dub. Siapa ma'dub? Ma'dub itu orang yang sakit menahun. Ya, nggak mungkin dia itu pergi, itu nggak mungkin. Memaksakan nggak mungkin. Ya. Atau dia sakit yang tidak mungkin sembuh. Ya, parah. Jadi artinya kalau dia itu paksakan akan menyebabkan kesulitan yang sangat luar biasa, kesulitan pada dirinya maupun kesulitan yang menjaganya. Nah, berarti ma'dub itu nggak mungkin sembuh. Kalau masih ada harapan sembuh, ya kita tunggu. Tapi kalau nggak ada keharapan sembuh, seperti stroke ya dan sebagainya, ya sudah, berarti kita gantikan haji badal. Itu haji badal. Jadi wajib kita haji badalkan gitu. Nah, tapi yang ditanyakan umrohnya. Kenapa kok umrohnya ditanyakan? Hajinya gimana? Haji itu lebih wajib. Nah, haji sekali, umroh sekali dalam seumur hidup. Itu harus dilaksanakan. Jadi kalau haji badal itu, ya, yang melaksanakannya itu harus melaksanakan haji sama umrohnya. Bukan haji saja, haji sama umrohnya gitu. Jadi harus seperti itu ya. Semoga dapat dimengerti.